Kalian sudah mendengar belum berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu apa yang terjadi dengan Jepang? Yang aku dengar, Jepang telah dijatuhi bom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Ya betul. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan si Arif. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, saya akan membagikan tugas. Rikana dan Hoirul, kalian akan ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Tapi Bung, kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, pertanyaan sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat menguasai di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan itu. Hal ini masih akan kami bicarakan dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta agar menjaga keamanan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara melihat Soekarno dan Muhatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan saya akan menjamin kemerdekaan kita di esok harinya. Akankah Anda bersuka untuk itu? Percayalah kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Apakah kan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air kita sendiri. Mereka bebas dan sekaranglah saatnya. Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha, kita tak akan dapat jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Lalu bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan dilaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pemuda Jakarta sudah siap? Jika mungkin, ya besok kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan pasca proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi.
Saya punya ide, bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu waktunya Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilakukan untuk esok harinya. Oh, benarkah? Kalau begitu, masuklah. Saya turut senang mendengar kabar ini. Silakan kalian gunakan ruangan yang ada. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa yang lainnya. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Saya setuju dengan usulan tersebut. Lalu, bagaimana diri? Kami setuju. Baiklah. Sayuti, tolong kau perhatikan tes ini dan jaga baik-baik tes ini. Baik, Bung. Tentu saja, kita hanya perlu membuat bendera yang sederhana. Yang terpenting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Ibu Mega. Kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus, bendera pusaka atau sangsaka. Dan warnanya juga merah putih, yang berarti bendera Sangsaka Merah Putih. Ide yang brilian. Ya udah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang besok akan dibacakan. Bendera telah siap. Sang merah putih. Hormat. Gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.